itu lebih menghabiskan masa mudanya itu dengan yang bersenang-senang gitu. Karena dia juga salah satu anak orang kaya gitu ya. Iya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi sama aku Sri Widawati di Sri Widawati Channel. Nah teman-teman, di video kali ini aku nggak sendirian loh. Aku bersama rekan aku Jaka Saputra. Wow. Hai Mbak Wido. Hai, sama-sama dulu dong. Halo teman-teman Wido. Nah, apa kabar untuk hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Nah, terutama untuk yang nonton channel Sri Widawati Channel, jangan lupa subscribe. Oke, luar biasa ya. Dia suka yang promosi nih teman-teman. Nah, kita mau apa nih Jaka? Nah, di sini kita nih bakal bahas salah satu novel terkenal yang ada di Indonesia. Nah, di sini nih ada novel Glenn Anggara karyanya dari Kak Lulu HF sendiri. Nah, oke, kita bakal kupas tuntas dari novel dengan judul 12 Cerita Glenn Anggara. Mungkin teman-teman ada ya yang belum tahu atau belum baca dari novel 12 Cerita Glenn Anggara. Oke Jaka, sebelumnya di awal nih pertanyaan yang pertama diawali dengan siapa sih penulis novel Glenn Anggara ini Jaka? Nah, untuk penulis novel Glenn Anggara sendiri ini yaitu salah satunya Kak Lulu HF. Nah, Lulu HF ini termasuk salah satu mahasiswa di mana dia juga sudah meluluskan studinya dan menjadi salah satu sarjana dengan predikat cum laude. Nah, dia di situ juga di samping dia menjadi mahasiswa, dia juga menulis juga di mana sudah ada sekitar 5 novel yang sudah dibuatnya. Nah, dari kelima novel ini ada 3 novel, di mana 3 novel ini sudah termasuk salah satu novel yang paling laris yang ada di Indonesia. 2 diantaranya sudah difilmkan juga dan bisa ditonton di salah satu aplikasi streaming. Nah, dan yang ini salah satu novelnya yang terakhir atau yang kelima dengan judul 12 Glenn Anggara. Oke, luar biasa ya teman-teman. Nggak hanya novelnya aja, tapi penulisnya, asal-usul penulisnya, seluk-beluknya Jaka udah tahu banget nih. Oke Jaka, dari tahun berapa sih Jaka kenal novel ini dan tahu penulisnya? Nah, aku cerita sedikit nih tentang pengalaman aku. Kenapa sih bisa ngefans banget sama Kak Lulu HF dan bisa ngebaca novel dia semua. Nah, dulu itu waktu aku sendiri masih di SMA dan masih dengan satu angkatan juga dengan kakak ini gitu. Kita juga satu kelas. Oke, bener juga. Dimana itu di kelas tuh kita selalu bahasnya tentang novel-novel. Nah, itu dimulai dari tahun 2017 akhir, dimana itu aku mulai aktif yang namanya ngebaca aplikasi Wattpad. Nah, kawan-kawan jangan lupa baca juga di sana, karena di sana juga ada salah satu karya saya sendiri. Nah, oke Jaka, boleh dong promosi. Nah, salah satu karya saya sendiri ini judulnya Mahar untuk Alia. Nah, bisa dibaca di Wattpad. Nama penulisnya di situ Bang Jack. Asik, promosi ya Kak ceritanya Kak. Jadi teman-teman, teman aku ini sekarang dia juga setelah hobi membaca, dia jadi juga punya hobi menulis teman-teman. Ya pasti dong Kak, soalnya kan dimana ini juga terinspirasi dari beberapa novel, bukan beberapa novel lagi sih Kak. Kalau udah dibilang tuh udah terlalu banyak novel di rumah gitu, bahkan di lemari itu udah penuh nama-namanya novel gitu. Oke teman-teman, dari tadi Jaka manggil saya kakak padahal kita satu angkatan. Jadi kakak itu panggilan biar kita akrab aja gitu. Iya dong Kak. pastinya gitu. Padahal sebenarnya itu dia loh teman-teman. Oke, kita kembali ke Glenn Anggara nih Jaka. Sebenarnya Glenn Anggara ini siapa sih? Kenapa Lulu HF terinspirasi mengambil Glenn Anggara sebagai tokoh utamanya? Nah, Kak? Untuk novel Glenn Anggara sendiri ini sih sebenarnya dia terinspirasi dari diri dia sendiri. Waktu itu dimana dia sedang ngerayain ulang tahun dia. Nah, novel Glenn Anggara ini tercipta sebagai hadiah. Nah, hadiah terhadap diri dia sendiri, dimana dia bisa sampai di titik seberhasil ini gitu. Dia nggak pernah menyangka bahwasannya dia bakal bisa menerbitkan 5 buku, yang dimana 3 bukunya termasuk salah satu yang terlaris di Indonesia gitu. Jadi inilah salah satu sumbangsi dia terhadap diri dia sendiri gitu Kak. Makanya dari setiap karya yang dia tulis tuh penuh dengan intrik dan juga penuh dengan kisah yang dapat kita ambil maknanya gitu. Ya, luar biasa.
biasa. Jadi sebenarnya ya Kak, tokoh Glenn ini sudah ada disinggung di novel Mariposa ya Kak. Nah, benar kali Kak. Glenn Anggara ini sendiri bahkan spin off dari Mariposa sendiri. Nah, bukan disinggung lagi, emang spin off dari Mariposa gitu Kak. Oke, jadi sesuai judul ya, 12 cerita Glenn Anggara. 12 cerita ini apa aja sih Kak? Nah, untuk dari sebelum kita bedah isi dari novel ini, saya akan bahas nih sinopsisnya dulu dari Glenn Anggara. Nah, Glenn Anggara ini menceritakan tentang lelaki yang bernama Glenn Anggara sendiri. Nah, di sini dianya itu termasuk orang yang kaya, semua bisa berkecukupan, mulai dari apa yang dia minta, semua bisa terdapat oleh dia. Nah, tapi di balik kecukupan dia ini, dia termasuk anak yang pemalas, termasuk anak yang males bersosial, bukan bersosial sih Kak sebenarnya. Apa sih yang lebih spesifiknya itu dia lebih kayak foya-foya gitu, lebih menghabiskan masa mudanya itu dengan yang bersenang-senang gitu. Karena dia juga salah satu anak orang kaya gitu ya. Iya, nah gitu. Nah, sampai dia bertemu dengan yang namanya Sena. Nah, Sena ini termasuk salah satu karakter gini ya, karakter yang gue sendiri jatuh cinta gitu sama karakter Sena ini. Kenapa? Karena di dalam novel ini si Sena itu benar-benar ngajarkan apa sih arti kehidupan itu sebenarnya gitu. Jadi Sena ini tokoh lawan dari Glenn tersebut ya Jaka? Iya, nah Sena itu bakal menjadi lawan tokoh dari karakter cowoknya sendiri gitu. Oke, jadi apa dari 12 cerita ini apakah Sena yang memunculkan ide 12 cerita ini atau Glenn Anggaranya itu sendiri Jaka? Nah, untuk ke-12 itu pertemuan mereka dulu nih ya Kak dari novel ini. Nah, pertemuan mereka itu sendiri di novel ini tuh cukup simpel sih sebenarnya. Glenn ini cuman penasaran awalnya dengan yang namanya Sena karena dulunya waktu mereka zaman SMA, nah Sena ini termasuk salah satu wanita yang cukup kuat, yang cukup disegani di sekolahnya. Bahkan dia juga termasuk ketua OSIS. Wah, luar biasa. Nah, cuman ketika pertemuan kembali mereka setelah sekian tahun lamanya dia juga bersekolah di Jerman, si Senanya dah di situ dia tampak banyak berubah gitu. Jadi itu yang ngebuat Glenn merasa penasaran dengan ada apa dengan Sena sebenarnya gitu. Sampai akhirnya mereka bertemu di rooftop rumah sakit di mana di situ salah satu tempat untuk Sena menjalani seluruh kehidupannya gitu. Nah, di rooftop itulah si Glenn bisa tahu apa sih 12 itu yang dicari oleh Glenn gitu. Oke, jadi sebenarnya tokoh Sena ini bisa dikatakan tokoh misterius atau tidak Jaka? Kalau saya pribadi sih Kak termasuk tokoh yang cukup misterius ya, karena kan dianya ini selalu menyembunyikan yang terjadi sama diri dia sendiri gitu, tidak mau menceritakan kepada orang lain gitu, cuman dia dan ibu dia saja yang tahu. Oke, jadi Jaka boleh dong ceritain apa sih 12 cerita 12 permintaan ya? Kalau Iya, Kak. tidak salah, 12 permintaan dari Sena kepada Glenn. Nah, saya juga, ini mohon maaf ya, emang saya tidak juga teringat 12 apa saja, cuman yang saya tahu itu ada yang pertama yang paling bermakna itu ketika permintaan terakhir Sena di mana dia ingin yang namanya apa sih Kak yang Iya, Jaka. suatu Hadiah. 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 Nah, hadiah yang diberikan Glenn yang cukup bermakna yaitu yang namanya gaun pernikahan. Gaun permintaan luar biasa. Jadi ini novelnya ini set ending atau happy ending ya Kak? Nah, kalau ingin tahu, ini saya nggak bisa sih untuk endingnya sendiri ceritakan gimana gitu. Pokoknya kalau pengen baca bisa dibaca gitu. Oke. Jadi luar biasa ya teman-teman kalau kepo lebih jelasnya dengan novel 12 cerita Glenn Anggara boleh ya di mana ya Jaka ambil di Nah, mana Jaka? Untuk yang ingin beli novel Glenn 12 Glenn Anggara sendiri bisa di online shop seperti Shopee, Tokopedia ataupun Lazada di penerbitnya Melvana Media Store ataupun bisa dicari di Gramedia terdekat. Oke, Jaka, kasih dong kesan dan pesan Jaka terhadap novel ini kepada teman-teman penonton kita. Boleh? Nah, untuk pesan dan kesan dari saya membaca novel ini sendiri, yang pertama itu banyak sih kisah hidup yang bisa diambil dari sini tentang bagaimana seorang Glenn menerima sebuah kekurangan dari seorang Sena, di mana seorang Glenn yang dulunya selalu berfoya-foya dengan harta bisa memanfaatkan hartanya untuk yang
lebih bermanfaat lagi gitu tentang masa depan dia untuk bisa lebih berguna lagi gitu tentang bagaimana cara dia untuk bisa maju lebih ke depannya dari Sena gitu. Karena dari 12 permintaan yang ada di dalam novel ini ngebuat kita sendiri, saya pribadi sendiri banyak yang oh iya loh, kenapa dalam kehidupan saya ini selalu kayak gini. Nah, itu semua patut kita syukuri karena setiap kehidupan itu selalu ada yang namanya konflik. Nah, jadi intinya teman-teman, sosok Sena ini dapat merubah sosok Glenn yang di awal cerita itu suka foya-foya, karena emang dasarnya Glenn ini adalah sosok dari keluarga kaya raya. Sosok Sena ini dapat merubah dia untuk bisa bersyukur, menjadi diri sendiri seperti dia teman-teman. Oke Jaka, kita penutup nih Jaka. Ya Kak. Gak usah panjang-panjang, Jaka mau nyamain apa setelah adanya podcast ini? Jaka, pesan Jaka lah ketika adanya podcast ini. Nah, pesan saya sendiri untuk teman-teman yang udah menonton video ini, yang udah nge-like, yang juga udah share. Nah, novel tuh bukan hanya sekedar bacaan, tapi novel itu juga memberikan kisah untuk hidup kita sendiri gitu. Dimana di dalamnya banyak pesan-pesan yang tersimpan gitu. Di dalam ini bukan cuma hanya sebuah cerita percintaan, cerita tentang konflik keluarga, tentang hubungan antar lawan jenis gitu, bukan hanya di situ saja. Cuman banyak kali pesan-pesan moral yang tersimpan di dalamnya gitu. Jadi untuk teman-teman jangan sia-siakan hidup hanya untuk sekedar main HP, scroll aplikasi yang gak berguna gitu. Lebih baik digunakan sisa waktunya itu untuk membaca yang lebih berguna lagi. Jadi gunakan hidup untuk melakukan hal yang bermanfaat. Oke, luar biasa ya teman-teman, podcast kita hari ini mengupas tuntas cerita Glenn Anggara, 12 cerita Glenn Anggara, karya Lulu HF. Nah teman-teman jangan lupa pula mampir ke Wattpad-nya Bang Jack. Di Wattpad ya teman-teman, kita boleh kepo ini Bang Jack lebih lanjut. Boleh dong Bang Jaka, apa nama Instagram Bang Jaka apa? Oke, nah untuk saya sendiri Instagram pribadi itu Jaka3722 atau nanti bisa dicantumkan juga di deskripsi box. Nah, di situ. Nah, untuk akun Wattpad saya itu cari aja di @bangjack BG B-nya besar tanpa spasi disambung JECK di belakangnya. Nanti kita tulis di deskripsi box ya Kak. Oke teman-teman. Oke, akhirnya kita udah selesai nge-review atau ngupas tuntas novel Glenn Anggara ini. Buat Jaka, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih telah bersedia menjadi narasumber di podcast kali ini. Buat teman-teman, terima kasih sudah like, comment, and subscribe dan sudah menonton sampai akhir video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tadi kayaknya di